Pak Rajiman merupakan seorang dari luar kota. Dia menjadi warga di kampungku setelah menikah dengan Sumarni, perempuan satu RW denganku. Tuhan telah mempertemukan mereka di sebuah pasar tradisional, di mana saat itu mereka berdua sama-sama menjual hasil pertanian di sana, hingga akhirnya mereka pun berjodoh. Pak Rajiman mempunyai sifat yang baik, terutama dalam bersosialisasi dengan semua orang. Pak Rajiman terkenal ringan tangan bila melihat kesusahan orang lain. Selain itu, Pak Rajiman selalu menjadi donatur pembangunan masjid desa. Maklum, Pak Rajiman termasuk orang mampu dan terpandang di kampungku. Karena berasal dari keluarga petani yang kaya, Pak Rajiman membeli beberapa lahan pertanian yang cukup luas di desa. Pak Rajiman berniat mengembangkan usahanya sebagai petani padi. Pekerjaan yang selama ini mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya, bahkan membuat Pak Rajiman menjadi kaya raya. Semakin lama usaha pertanian yang dilakoni semakin maju dan berkembang sangat pesat, hingga kekayaannya sangat melimpah. Pak Rajiman menambah pundi-pundi harta dengan membeli berhektar tanah dan sawah, hingga Pak Rajiman mulai mempekerjakan beberapa warga untuk membantu pekerjaannya. Berbeda dengan para petani lain, meski terbilang lahannya cukup luas dan hasil pertanian memuaskan, akan tetapi mereka hidup dengan pas-pasan. Padahal, secara perhitungan apa yang diperoleh hanya sisa sedikit saja. Hal tersebut bisa dilihat saat memulai area pertanian, dari pembajakan sawah, lalu penanaman padi hingga pemupukan. Semua menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi, warga menganggap kalau rezeki Pak Rajiman sedang diangkat naik. Kebiasaan yang selalu dilakukan Pak Rajiman menjadi panutan warga. Dia selalu mengadakan ritual buangan sebelum panen raya tiba, yaitu ritual memberikan sesajen di pojok petak lahan pertanian. Ritual tersebut dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas panen raya yang melimpah. Di dalam ritual tersebut, ada beberapa pohon padi yang diikat menjadi satu dengan kain berwarna merah, yang entah apa tujuannya. Para warga tidak mengerti, mereka hanya ikut-ikutan Pak Rajiman saja. Biasanya, setelah ritual buangan selesai, para pekerja langsung memanen padi dengan cara memotong batang pohon padi, lalu proses ngerek padi atau perontokan padi. Beberapa proses panen pun berjalan normal seperti biasa. Namun, Pak Rajiman selalu mendapat hasil yang melimpah ruah. Berbeda dengan para petani lain, meski mereka melakukan ritual yang sama, namun panen mereka jauh dari yang diharapkan. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Itulah yang selalu diucapkan oleh warga untuk menghilangkan rasa iri dan untuk menambah rasa syukur. Hingga mulai ada kejadian yang meresahkan para buruh tani, terutama pada mereka yang bekerja di lahan milik Pak Rajiman. Kejadian tersebut bermula ketika seorang pekerja memotong batang padi yang diikat tali yang berwarna merah. Seketika, pekerja tersebut merasakan sakit di ulu hatinya. Bahkan, dia sempat berteriak histeris, seperti ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Dan beberapa hari kemudian, pekerja tersebut meninggal dunia. Anehnya, semua kejadian tersebut menimpa di saat panen di lahan milik Pak Rajiman. Anehnya juga, hasil panen tersebut melebihi ukuran normal, bahkan mencapai 3 kali lipat dari panen milik warga.
warga belum menyadari soal keganjilan kematian para pekerja Pak Rajiman. Semua orang menganggap pekerja yang meninggal tersebut dikarenakan mempunyai riwayat penyakit tertentu. Tapi meski begitu, warga mulai takut bila disuruh bekerja oleh Pak Rajiman. Ada kekhawatiran yang mereka rasakan. Hingga suatu hari, setelah panen selesai, Pak Rajiman meminta tolong pada Mbah Dasio untuk membajak sawahnya. Baru kali ini Pak Rajiman meminta tolong pada Mbah Dasio yang memang pekerjaannya membajak sawah dengan cara tradisional, yaitu membajak sawah dengan menggunakan tenaga sapi. Pak Rajiman sengaja menambah armada bajak untuk mempercepat lahannya agar siap tanam. Hal tersebut dikarenakan cuaca yang mulai sering turun hujan. Sejak pagi Mbah Dasio mulai membajak sawah. Tampak tenaganya masih sangat kuat meski sudah memasuki usia senja. Suaranya terdengar nyaring mengatur langkah kedua sapi, perkalungkan bajak di depannya. "Istirahat dulu, Mbah. Ini nasinya dimakan dulu," teriak Marni di gubuk pinggir sawah. Mbah Dasio hanya memandang ke arah Nyonya Rajiman. Tampak perempuan tersebut meletakkan kirimannya di gubuk. "Tak tinggal dulu ya, Mbah. Makanlah dulu, nanti keduluan sama semut," ucapnya kemudian yang disusul berjalan pulang. Tidak lama kemudian, terdengar suara azan duhur dari kejauhan. Mbah Dasio menuju pinggir sawah untuk memberi makan kedua sapinya. Hewan yang selama ini membantu Mbah Dasio dalam mencari nafkah, hingga mampu menyekolahkan ketiga anaknya meski sampai jenjang aliyah saja. Selesai sholat duhur dan makan siang, Mbah Dasio membereskan piring yang berserakan. Mbah Dasio akan beristirahat dengan tiduran sebentar. Angin semilir membuat kantuknya semakin menjadi. Belum sempat merebahkan tubuhnya, Mbah Dasio terkaget dengan munculnya seseorang berbaju hitam yang tiba-tiba sudah berdiri di samping gubuk. Orang parubaya tersebut meminta tolong agar Mbah Dasio membajak sawahnya. Orang parubaya tersebut berniat menyuruh Mbah Dasio untuk membajak di sana. "Kalau tempatnya jauh, nanti sore saja aku ke sana," ucap Mbah Dasio. Akan tetapi, orang tersebut memaksa Mbah Dasio. Dia beralasan kalau nanti sore ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pada akhirnya, Mbah Dasio setuju atas keinginan orang tersebut. Namun dengan catatan, sebelum pukul 1 siang, Mbah Dasio harus sudah kembali. Sejenak kemudian, Mbah Dasio meletakkan cangkulnya di samping sapi, lalu bergegas mengikuti kemana orang tersebut pergi, ke orang yang belum Mbah Dasio kenal dan belum pernah dijumpainya. Setelah beberapa saat, tibalah mereka di sebuah sawah yang sangat luas. Anehnya, di samping sawah tersebut ada rumah besar seperti istana, sangat mewah dan megah. Seketika, Mbah Dasio jadi kebingungan, karena seumur hidupnya, baru kali ini Mbah Dasio menjumpai tempat tersebut. Tempat yang sangat asing baginya. "Berapa kira-kira harga untuk sawah ini, Mbah?" tanya lelaki tersebut pada Mbah Dasio. Setelah menentukan harga, Mbah Dasio pun diajak mampir di rumah besar tersebut. Awalnya Mbah Dasio menolak karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Mbah Dasio harus kembali ke lahan milik Pak Rajiman untuk menyelesaikan tugasnya. Akan tetapi, rasa penasaran akan rumah tersebut membuat Mbah Dasio menerima ajakan lelaki parubaya itu. Mbah Dasio berniat singgah sebentar di sana.
Begitu masuk ke dalam rumah tersebut, alangkah herannya Mbah Dasio. Di rumah tersebut nampak semua serba mewah, makanan melimpah, sementara nampak beberapa penghuninya begitu cantik dan tampan. "Tinggal saja di sini, Mbah. Ajaklah anak dan istrimu, Mbah," ucap seorang perempuan cantik Mbak Bidadari sambil mendekat. Mbah Dasio hanya terdiam dengan tersenyum. Mbah Dasio pun mulai disuguhi makanan lezat yang membuatnya terlena dan lupa akan pekerjaannya. Di waktu yang bersamaan, sementara di desa suasana cemas terlihat dalam keluarga Mbah Dasio. Karena menjelang Isya, lelaki tersebut belum juga pulang. Karena Mbah Dasio tidak biasanya pulang sampai malam, pada akhirnya anak Mbah Dasio ke rumah Pak Rajiman. Dia bertanya tentang keberadaan sang bapak. "Tadi sewaktu aku mengambil rantang, Mbah Dasio itu masih bekerja di sawah," ucap Sumarni. Dengan panik dan cemas, pemuda tersebut segera menyusul bapaknya ke sawah. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sang bapak tengah menyender di samping sapi. Pemuda itu pun mendekat ke arah Mbah Dasio. "Pak, bangun Pak," ucapnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh bapaknya. Karena tidak ada respon, pemuda tersebut mengecek keadaan Mbah Dasio. Dia pun menjerit kuat-kuat begitu tahu kalau bapaknya telah meninggal dunia. Waktu berjalan sangat cepat. 40 hari sudah Mbah Dasio meninggal dunia. Setelah sholat Isya, diadakan tahlil bersama di rumahnya. Terlihat para tetangga dan juga kerabat sudah mulai berkumpul. Mereka mengobrol mengulas kembali kematian Mbah Dasio yang sangat misterius, di mana lelaki tua tersebut dimakamkan malam itu juga. Padahal sebelumnya tidak ada riwayat penyakit berbahaya yang dideritanya. Di tempat yang berbeda, di sisi lain, Mbah Dasio yang belum sadar kalau Mbah Dasio dibawa ke alam gaib, pamit kembali ke sawah. Mbah Dasio akan meneruskan pekerjaannya membajak sawah milik Pak Rajiman meskipun telat. "Hati-hati ya Mbah. Mbah jangan lupa besok kamu bajak sawah saya," ucap lelaki berpakaian hitam pekat selaku pemilik rumah. Segera Mbah Dasio melangkahkan kaki menuju sawah Pak Rajiman. Akan tetapi, betapa terkejutnya Mbah Dasio saat menyusuri jalan setapak. Jalan tersebut menjadi sangat mengerikan, penuh dengan ular berbisa di sepanjang kiri dan kanannya. Dengan hati-hati sambil memanjatkan doa, Mbah Dasio terus menyusuri jalan tersebut. Mbah Dasio mulai tersadar jika ada sesuatu yang ganjil. Pada akhirnya, atas izin dan perlindungan Allah, Mbah Dasio mampu melewati semuanya. Mbah Dasio merasa aneh saat melihat hari yang telah gelap. Di tengah rasa kebingungannya, sampailah Mbah Dasio di sawah yang tadi dibajaknya. Dengan diterangi cahaya bulan, Mbah Dasio melihat sapi beserta alat bajaknya sudah tidak ada di tempatnya. Dengan segera, Mbah Dasio berjalan menuju pulang. Beberapa saat kemudian, saat sudah sampai di halaman rumah, Mbah Dasio kembali kebingungan ketika melihat tetangganya mengadakan tahlil. Mbah Dasio pun mulai berpikir yang macam-macam. Di sela acara tahlil yang akan usai, Mbah Dasio menyela dan berucap salam. Sontak, para warga berhamburan sambil berteriak ketakutan. Setan! Setan! Ada mayat hidup!" Begitu teriak mereka. Mbah Dasio yang masih kebingungan ditemui istri dan ketiga anaknya. Mereka tidak percaya atas kembalinya suaminya juga bapak mereka. Meski Mbah Dasio berpakaian kumuh,
mereka tetap memeluk Badasio dengan diiringi isak tangis bahagia. Satu persatu para tetangga kembali ke rumah Badasio, dan lelaki tua tersebut menceritakan tentang apa yang telah menimpanya. Keesokan harinya, beramai-ramai mereka membongkar makam Badasio, dan yang mereka temukan hanyalah sebuah cangkul. Dari kejadian itulah terbongkar tentang kematian para pekerja Pak Rajiman, yang ternyata semua meninggal dunia dikarenakan sebagai tumbal pesugihan yang dijalani oleh Pak Rajiman. Pak Rajiman mengaku telah melakukan ritual pesugihan wiwit atau pesugihan pari kehuripan. Warga yang marah masih memberi maaf pada Pak Rajiman. Mereka bersepakat mengusir lelaki tersebut, termasuk semua keluarganya dari desa. Setelah semua lahan persawahan milik Pak Rajiman dijual dengan harga di bawah pasaran, seluruh garis keturunan dari Sumarni meninggalkan desa, semua karena ulah suaminya, dan sejak saat itu kondisi desa kembali aman dan tentram. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.